Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Channel yang coba dikembangkan untuk memberikan solusi pada masa pandemi sehingga tidak terjadi defisit kompetensi pada para pembelajar. Baik, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas masih berhubungan dengan fluida statis atau fluida statik, ya, berkenaan dengan hukum Pascal. Kita akan diskusikan yaitu hukum Pascal. Ya, gitu ya. Baik. Bagaimana kita mensikapi atau menganalisis di hukum Pascal ini, ya, mempelajari. Ya, jika Anda sekalian sudah membaca buku gitu ya berkenaan dengan hukum Pascal ini, maka bisa dikatakan jika ada fluida di ruang tertutup ya diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar, ya. Jadi ada ruangan tertutup, ada fluidanya, bisa gas, bisa air, bisa minyak gitu ya. Ketika di salah satu tempat diberikan tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar ya. Jadi tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapannya di mana? Kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini adalah pada pengangkat hidrolik. Ya, pengangkat hidrolik ini adanya di mana? Bengkel mobil ya, yang bisa mengangkat mobil ke atas tuh, atau tempat pencucian mobil ya, yang sekarang ini banyak berkembang. Jadi supaya mobilnya bisa dibersihkan bagian bawahnya, maka mobilnya diangkat ke atas ya dengan pengangkat hidrolik gitu ya. Baik ya, ilustrasi di pengangkat hidrolik seperti apa? Misalkan kita diberikan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini bagian kecilnya, ini bagian besarnya gitu ya. Cukup jelas ya. Nah, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Ini minyak biasanya isinya ya. Minyak. Ya. Ini berarti kita punya A1. Ini punya A2. Ini punya F1. Di sini punya F2. Gitu. Oke ya. Sekarang mobil yang diangkat ditaruhnya sebelah mana dia gitu ya, di bagian kecil atau besar gitu ya, supaya ada efisiensi yang maksimal ya. Tenaga yang diberikan kecil tapi mobilnya bisa terangkat. Di sebelah mana dia? Oke, baik ya. Dia akan diposisikan di tempat yang kedua. Misalkan kita taruh mobilnya di sini. Nah, mobilnya misalkan seperti itu ya. Dimana berat mobilnya ini sama dengan F2 ya. F2-nya sama dengan berapa dia? Yaitu M kali G. Nah, ini massa mobilnya, ini percepatan gravitasi. Massanya harus dalam apa dia? Kilogram satuannya percepatan gravitasinya. Bisa kalau angkanya bulat 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini massanya harus dikonversi dulu dalam kilogram. Kalau nanti diketahui misalkan dalam bentuk ton gitu ya, kita harus konversi dalam kilogram. Nah, bagaimana menganalisisnya? Sekarang kita lihat dari hukum Pascal. Tadi kan tekanannya akan diteruskan ke segala arah sama besar. Berarti kita punya F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Nah, gitu. Dari mana ini? Ya, kita bisa tuliskan ini dari sebelah sini. Karena ini tekanannya diteruskan sama besar, yaitu P1 sama dengan P2. Atau dilanjutkan seperti itu. Ya, dengan A-nya apa? A-nya adalah luas penampang. Ya, F2-nya kita punya M kali G. A-nya luas penampang. Luas penampangnya berarti A-nya bisa dituliskan kalau A1 ya Pi R1 kuadrat. Ya, kalau A2 sama dengan Pi R2 kuadrat gitu ya. Nah, gitu.
Kalau dikasih tahu diameter ya R-nya kita cari dulu sama dengan setengah D. Ya ini analisis di hukum Pascal. Jadi Anda sekalian pegang ini cukup sebenarnya. Ya. Ini dianalisis sendiri itu bahwa P1 sama dengan P2, bahwa P1 berarti F1 per A1, P2 F2 per A2. Nah, lanjutkan sendiri ya. Nanti mau dikasih tahu R-nya, mau dikasih tahu D-nya, tinggal kalian analisis gitu ya. Ini cukup mudah, saya yakin Anda bisa. Karena manusia pada prinsipnya dilahirkan dalam keadaan pandai gitu ya. Tinggal kita mau memanfaatkan kepandaian kita atau enggak. Ya, kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita, maka kalau kita mau memanfaatkan kesempatan itu, kemampuan kita itu, maka kita bisa belajar apa saja. Ya demikian. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di sesi soja, soal jawab. Kita akan diskusikan kasus pengangkat hidrolik ya. Gitu ya. Misalkan kita dikasih kasusnya seperti ini ya. Ini keadaan pertama, ini keadaan kedua ya, luas penampang 1 dan luas penampang 2 gitu ya. Berarti di sini ada A1, ini ada A2, ini ada F-nya. Ya, misalkan di sini ditaruh mobil. Gitu ya. Yang masanya, ini masa mobilnya misalkan 1200 kg gitu. Ya, bagaimana dengan A1 A2-nya? Misalkan nih, A1-nya dikasih misalkan 20 cm persegi, A2-nya 400 cm persegi gitu ya. Nah, G-nya kita pakai misalkan angka yang mudah 10 meter per sekon kemarin. Ya, kasusnya seperti ini, kita ditanya berapa besar F-nya yang diberikan supaya mobil yang masanya 1200 kg ini bisa terangkat gitu ya. Berarti dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa yang ditanya F ini F1 gitu ya. Sebelum kita menghitung, maka Anda mesti mengkonversi ya, mengkonversi A-nya ini ya. Misalkan ini A1-nya sama dengan 20 cm persegi, itu sama dengan 20 kali 10 pangkat 4 meter persegi gitu ya. Karena 1 cm dia naik 100, karena ini kuadrat berarti bisa dibagi dia dengan 10.000 ya, karena sekali naik dia 100. A2 nya sama dengan 400 cm persegi sama dengan 400 kali 10 pangkat 4 ya. Udah dapat nih ya. Kita nanti ditanya F1 ya. Sudah kita konversi semua, sudah aman. Sekarang kita tinggal hitung, mainkan. Oh, kasusnya pengangkat hidrolik, berarti tekanannya akan diteruskan ke segala arah sesuai dengan hukum Pascal ya. Berarti kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2. Ini Anda yang ambil ya. Dimana P1 nya sama dengan apa dia? F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. F2 nya kita ganti ini kan, ini F2 nya adalah ini. Nah, ya F2 nya itu berarti berat mobil ya, sama dengan apa dia? M kali G. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan gimana dia? F1 per A1 sama dengan M kali G per A2. Udah tinggal masukkan semua variabel. Ya, Anda semua sudah punya variabel, sudah kita konversi, berarti kita tinggal hitung ya. Oke, kita hitung sekarang ini. Berarti F1 gitu ya, per A1 nya berapa? Udah kita konversi 20 kali 10 pangkat 4 ya, sama dengan ya masanya 1200 kali 10. Nah gitu ya, dibagi
400 kali 10 pangkat min 4. Nah, oke. Nah, Anda sekarang bisa lanjutkan ya. Kalau mau ini coret aja ini sama nih. Ini nolnya coret 2. Nah, ya. Berarti F1-nya per 20 sama dengan 120 per 4. Ini bisa dipindah ke sini kan? Bagi jadi kali kan? Berarti F1-nya sama dengan 120 per 4 dikali berapa dia? 20. Ini coret ya. Nah, dapat 5 ya. Berarti F1-nya sama dengan berapa dia? 120 kali 5, 600. Nah, gitu. Ya. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita analisis nih. Ketemu 600 Newton. Itu maksudnya apa sih gitu ya? Kita lihat sekarang efisiensinya ya. 600 Newton ini apabila Anda konversi ya ke kilogram, maka sama aja dia kita bagi dengan G-nya 10, jadi 60 kg. Nah, kita balikkan sekarang. Masa 60 kg bisa mengangkat masa 1200 kg. Betapa efisiensinya tinggi ya. Jadi dengan tenaga pelan, ringan, ya mobil yang berat bisa diangkat. Nah, ini aplikasi dari hukum Pascal ya.